Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 21 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menggunakan setiap talenta yang diberikan kepada kami. Dengan hadirnya Roh Yesus dalam hidup kami mampu menjalankan, mengembangkan talenta yang diberikan dengan setia dan menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Patricia Pangaila. Kepada Saudari Patricia, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat malam untuk kita semua dimanapun kita berada. Renungan malam kita pada hari ini, tanggal 21 Juli 2025, dengan judul Lebih Banyak Pemberian, Lebih Banyak Tanggung Jawab. Ayat inti diambil dari Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke negeri yang jauh, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kepada setiap orang diberikan pekerjaannya. Seseorang mungkin tidak dapat melakukan pekerjaan yang telah dilatih dan dididik oleh orang lain. Namun, pekerjaan setiap orang harus dimulai dari hati, bukan berkutat pada teori kebenaran. Pekerjaan orang yang menyerahkan jiwanya kepada Allah dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga ilahi akan mengungkapkan seorang pekerja yang cakap dan bijaksana, yang memahami cara menyesuaikan diri dengan situasi. Akarnya harus suci, atau tidak akan ada buah yang suci. Semua orang harus menjadi pekerja bersama Allah. Diri sendiri tidak boleh menjadi yang utama. Tuhan telah mempercayakan bakat dan kemampuan kepada setiap individu, dan mereka yang paling dikaruniai kesempatan dan hak istimewa untuk mendengar suara Roh berada di bawah tanggung jawab terberat kepada Tuhan. Mereka yang digambarkan hanya memiliki 1 talenta juga memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan berdagang, bukan dengan satuan berat, tetapi dengan uang, mereka harus dengan tekun menggunakan kemampuan mereka, bertekad untuk tidak gagal atau putus asa. Mereka harus meminta dengan iman dan bergantung pada Roh Kudus untuk bekerja di hati yang tidak percaya. Jika mereka bergantung pada kemampuan mereka sendiri, mereka akan gagal. Mereka yang dengan setia berdagang dengan 1 talenta akan mendengar pujian yang ramah yang diucapkan kepada mereka dengan sepenuh hati, seperti kepada mereka yang telah diberi banyak talenta, yang telah dengan bijaksana mengembangkannya. Baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan menjadikan engkau penguasa atas perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Roh kerendahan hati yang ada dalam diri seseorang yang melakukan pekerjaan itulah yang diperhatikan oleh Allah. Orang yang hanya memiliki 1 talenta memiliki pengaruh
untuk digunakan dan pekerjaannya dibutuhkan. Dalam menyempurnakan karakternya sendiri, dalam belajar di sekolah Kristus, ia menggunakan pengaruh yang membantu menyempurnakan karakter orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yang berada dalam bahaya membangun diri mereka sendiri dan mengabaikan beberapa hal kecil yang penting yang diperhatikan dengan tekun oleh orang yang setia itu dengan 1 talentanya. Dikutip dari Notebook Leaflets volume 1 halaman 129 dan 130. Demikianlah pembacaan renungan malam kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penelitian Saudari Patricia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini masih sambungan dari renungan kemarin malam, yaitu tentang perumpamaan Yesus mengenai seorang tuan yang bepergian ke negeri yang jauh, di mana tuan tersebut menyerahkan hartanya untuk digunakan oleh hamba-hambanya atau pekerja-pekerja atau pelayan-pelayannya. Allah memberikan talenta kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan ataupun kesanggupannya. Dalam perumpamaan ini, talenta adalah uang. Dalam Matius 25 ayat 15-17 dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tersebut menjalankan talentanya dan beroleh keuntungan atau laba. 5 talenta dan 2 talenta. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta tidak menjalankannya. Ia pergi menggali lubang di dalam tanah dan mengubur talentanya, sebagaimana dalam Matius 25 ayat 18. Matius 25 ayat 19, lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Apa yang terjadi ketika tuan itu meminta pertanggungjawaban masing-masing? Alkitab berkata di dalam Matius 25 ayat 20-23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Jawabannya ayat 23 sama dengan 21. Mari kita lihat hasil pertanggungjawaban mereka. Hamba yang menerima 5 talenta mencapai target 100% dengan laba 5 talenta. Demikian juga dengan hamba yang menerima 2 talenta mencapai target 100% dengan laba 2 talenta juga. Tanggapan dari tuan itu kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta sama, yaitu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kesetiaan kepada Allah, pelayanan yang penuh kasihlah yang memenangkan persetujuan ilahi. Setiap dorongan Roh Kudus yang menuntun manusia dan melakukan kebaikan Allah dicatat dalam kitab-kitab sorga. Dan pada hari Allah, para pekerja yang telah Ia pekerjakan akan dipuji dan diberikan upah kepada mereka. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 361, paragraf 4 berkata, mereka akan masuk ke dalam sukacita Tuhan. Apa yang akan kita alami di sorga adalah cerminan dari karakter dan pelayanan kudus kita saat ini. Kristus berkata tentang dirinya,
Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Matius 20 ayat 28. Pekerjaannya di bumi ini adalah pekerjaannya di sorga. Dan upah kita karena bekerja bersama Kristus di dunia ini adalah kuasa yang lebih besar dan hak istimewa yang lebih luas untuk bekerja bersamanya di dunia yang akan datang. Bagaimana dengan hamba yang menerima 1 talenta? Dalam Matius 24 ayat 25 berkata, "Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, 'Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.' Demikianlah manusia berdalih atas kelalaian mereka terhadap karunia Allah. Mereka memandang dan menuduh Allah sebagai sosok yang kejam, seolah-olah mengawasi kesalahan mereka dan menghukum mereka serta menuntut harta dan pelayanan mereka. Padahal Allah memberikan kebebasan kepadanya untuk menggunakan harta miliknya. Sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Bukan hanya melalui penciptaan, tetapi juga melalui penebusan. Semua berkat kehidupan sekarang ini dan kehidupan yang akan datang telah diberikan dengan cap salib Kalvari. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Allah adalah Tuhan yang kejam, menuai di tempat yang tidak ia tabur, adalah salah. Selanjutnya, apa jawaban Tuhan itu kepada orang ini? Di dalam Matius 25 ayat 26 sampai 28 berkata, "Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.' Sang tuan tidak menyangkal tuduhan hamba yang jahat itu, yang menyatakan tidak adil, tetapi dengan membenarkannya. Ia menunjukkan bahwa tindakannya tidak dapat dimaafkan. Berbagai cara telah disediakan agar talenta tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pemiliknya. Seharusnya, katanya, uangku itu kau berikan kepada orang yang melakukan transaksi, supaya sekembalinya aku menerimanya kembali dengan bunganya. Nyatanya tidak demikian. Bapa surgawi kita tidak menuntut lebih atau kurang dari apa yang telah Ia berikan kepada kita. Ia tidak membebani hamba-hambanya dengan beban yang tidak sanggup mereka tanggung. Dia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mazmur 103 ayat 14. Segala sesuatu yang Ia minta dari kita dapat kita kembalikan kepadanya melalui kasih karunia yang diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, Roh Yesus. Sebab tanpa Roh Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, kepada siapa banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48. Selanjutnya, Tuhan itu berkata di dalam Matius 25 ayat 29 sampai 30. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Hamba ini di dalam Matius 25 ayat 26 dikatakan adalah hamba yang jahat dan malas. Hukuman dijatuhkan kepada hamba yang malas itu. Di dalam Matius 25 ayat 28 dikatakan, karena itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sebagaimana dalam upah pekerja yang setia, ditunjukkan bukan hanya upah pada penghakiman terakhir, melainkan proses pembalasan yang bertahap dalam hidup ini. Sebagaimana di dunia jasmani, demikian pula di dunia rohani. Setiap tenaga yang tidak digunakan akan melemah dan membusuk. Aktivitas adalah hukum kehidupan. Kemalasan adalah kematian. Karunia-karunia yang diberikan kepada kita digunakan untuk memberkati orang lain, sehingga semakin bertambah. Bila mana karunia-karunia itu digunakan untuk melayani diri sendiri, karunia-karunia itu berkurang
dan akhirnya ditarik. Ia yang menolak untuk membagikan apa yang telah diterimanya, pada akhirnya akan mendapati bahwa ia tidak memiliki apapun untuk diberikan. Ia menyetujui suatu proses yang pasti mengerdilkan dan akhirnya menghancurkan jiwanya. Karenanya Allah menasihati kita sebagaimana tertulis di dalam buku Christ Object Lessons halaman 364 paragraf 2. Janganlah ada yang mengira bahwa mereka dapat menjalani hidup yang egois, lalu setelah melayani kepentingan mereka sendiri, masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka. Dalam sukacita kasih yang tulus, mereka tidak dapat berpartisipasi. Mereka tidak akan layak untuk istana surgawi. Mereka tidak dapat menghargai atmosfer kasih murni yang menyelimuti sorga. Suara para malaikat dan alunan harpa mereka tidak akan memuaskan mereka. Bagi mereka, ilmu pengetahuan tentang sorga bagaikan sebuah teka-teki. Pada hari penghakiman besar, mereka yang tidak bekerja bagi Kristus, mereka yang telah hanyut, tidak memikul tanggung jawab, hanya memikirkan diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri, akan ditempatkan oleh hakim seluruh bumi bersama mereka yang berbuat jahat. Mereka menerima hukuman yang sama. Banyak orang yang mengaku Kristen mengabaikan tuntutan Allah, namun mereka tidak merasa bahwa ada yang salah dalam hal ini. Banyak orang yang berdalih bahwa mereka tidak mampu melakukan pekerjaan pelayanan. Apakah Allah telah memberikan mereka karunia-karunia yang memberatkan mereka sehingga tidak mampu melakukannya? Tentu saja tidak, dan tidak pernah. Ketidakmampuan ini telah dihasilkan oleh ketidakaktifan mereka sendiri, dan diabaikan dan diabadikan oleh pilihan mereka yang sengaja. Bahkan dalam karakter mereka sendiri menyatakannya, mereka menyadari akibat dari kalimat, ambillah talenta itu darinya. Sebagaimana orang Yahudi, mereka salah mengartikan kenikmatan atas berkat-berkat mereka dengan penggunaan yang seharusnya mereka lakukan. Mengapa hal ini penting kita ingat dan pahami? Karena dalam buku yang sama, Christ Object Lessons halaman 365 paragraf 3 berkata, penyalahgunaan talenta mereka yang terus-menerus akan secara efektif memadamkan Roh Kudus bagi mereka yang adalah satu-satunya terang. Kalimat lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, memberikan meterai sorga atas pilihan yang telah mereka buat sendiri untuk kekekalan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, mulai malam ini, marilah kita perbaharui komitmen kita sebagai pengikut Yesus untuk bekerja baginya. Kiranya renungan malam ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menyadarkan kami agar memperbaharui komitmen untuk bekerja dengan tekun dan setia dalam pelayanan, membawa jiwa-jiwa untuk datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.